Cuma perasaan malu dikit pasti masih ada. Kenapa keluar dari biara? Ya karena nggak di sana. Kenapa kok nggak di sana? Ya karena sudah keluar. Sampai detik ini masih ada loh pertanyaan itu. Iya. Kenapa sudah nggak di biara? Karena sudah keluar. Kenapa kok keluar? Ya karena sudah nggak ada biara. Terus saya, siapapun yang tanya gitu aja. Sampai jengkel ya. Iya. Kok bisa lepas lawyer? Hah? Ya soalnya kan ada biara. Nah, dulu tahu. Selalu ada jawaban kan. Iya, iya. Jangan mau kalah. Lewat masih takut lagi, hubungi Mas Yudit aja. Iya, kalau ada pertanyaan sulit. Langsung ke nomor ini. Iya. Iya, langsung ke Mas Yudit. Kenapa pilih MC? Karena nggak pilih PK. Iya toh, betul toh. Iya, iya. Nah iya betul, sangat praktis. Apa mau takut? Iya. Ya soalnya pingin Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamlet dari Bamlet Indonesia. Ya, selamat datang di hari yang spesial. Karena hari ini spesial, kita atas nama Bapak dulu. Karena nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita spesial sekali karena kedatangan tamu yang spesial. Bukan karena itu, karena ini syuting lagi. Dengkulnya bobrok. Ya, saya nekuk kakinya. nggak bisa nekuk karena habis jatuh dari odong-odong. Iya. Oh, iya. Cedera ya. Cedera. Kita dapat endorse juga sekalian dari yang datang spesial ini. Iya, kita sambut Ali. Halo Sobat Bamble. Yeay. Agak random kadang-kadang. Setelah aku masang ini loh. Nah, kita kedatangan Olive. Pertama-tama silakan memperkenalkan diri, nama, paroki, lalu kesibukannya apa. Silakan. Oke, terima kasih udah diundang ke menurutku ini tempatnya spesial ya karena jarang-jarang ada OMK yang ngadain seperti ini dan setelah sekian lama ada OMK Keuskupan Surabaya mengadakan event seperti ini yang bisa rutin untuk bukan karena mengundang saya ya, tapi karena konten-kontennya juga menarik. Ya, saya Olive, nama lengkapnya Irene Olivia Sugiono, biasa dipanggil Olive sama teman-teman. Saya dari Paroki Santo Marinus Yohanes, Surabaya. Kenjeran. Yes, Kenjeran. Kesibukan sekarang sedang merintis usaha kembali. Jadi selain freelance di salah satu perusahaan, saya juga freelance sendiri kerja desain grafis sama fotografer. Oh, oke. sama Ya. tentu saja ini ya. Iya, ini usaha yang mungkin sekitar udah 5 tahun sih, 5 tahun yang lalu. Awalnya iseng-iseng, tapi puji Tuhan bisa berujung jadi usaha. Jadi usaha. Mungkin calon pengganti nih. Saya enggak ini saya apa? Itu ikonnya lukisan Bapak Uskup Sutikno, Monsinyur Sutikno, mirip kayak saudaranya Monsinyur. Jadi sekarang ini yang utama we make icon ini, Ya. lalu freelance di beberapa perusahaan itu juga desain grafis. Di satu perusahaan aja sih. Iya, desain grafis juga, desain grafis, foto, video yang berbau multimedia. Nah, ini yang We Make Icon ini lagi masih sendiri atau sudah ada tim atau kayak kantor kecil-kecilan gitu? Timnya ada. Timnya itu cuma 2 orang sih. Oh. Aku sama mama. Oh. Papa nggak diajak papa? Karena nggak kuat bayar orang lain. Oh iya. Itu ada sebutan lain, Olive. Apa? Keluarga. Oh. Bener. Kamu sama mama itu ada sebutan lain. Biar agak keren dikit. Ya, jadi freelance di
satu perusahaan yang berhubungan sama multimedia, Iya. foto, video. Itu berarti bikin apa? Konten atau bikin apa banner atau apa? Lebih ke sarana promosi, kebutuhan mereka untuk promosi, juga konten-konten ya, karena sekarang lagi booming banget bagaimana untuk desain konten. Iya, iya. Iya. Spesial ya Kak. Saya kalau lihat cewek bisa desain grafis tuh kayaknya, atau cewek yang akrab sama laptop dung itu kayak apa istimewa gitu. Karena dia nggak akrab sama. Iya, karena saya generasi ini kan batu tulis. Masih Purbakala. Ya, ada batu utuh dikerok gini. Lalu lihat ada cewek, biasanya kan freelance tuh kerja di co-working space, di McD sendirian. Itu kayak Mek pesen Kopi lemon satu, lemon duduknya tea, berjam-jam. Lagi Iya, ngerjakan iya. desain. Itu kamu melakukan itu? Iya, dulu sempat nyamanin sih. Jadi kalau ketika suntuk kerja di rumah, Keluar. iya keluar sendiri, ngafe, beli satu kopi atau satu cemilan, duduk 3 jam, 4 jam gitu. Itu mengerjakan pesanan dari klien gitu. Iya, ngerjain pesanan atau kadang untuk pelayanan, desain untuk pelayanan. Berarti kamu akrab sama mamamu. Adobe. Ya iyalah. Akrab banget sih. Iya. Akrab sama software desain tuh ya? Iya. Adobe apa? Biasanya pakai apa? Yang paling sering kencan bareng tuh Adobe Illustrator. Wow. Belum pernah kan? Sudah pernah tapi Udah pernah. Susah. Karena kami orang video. Oh, oke. Enggak. Saya. Dia kan bukan orang batu. Saya Excel. Positif Excel. Gambar icon lewat Excel ya. Excel. Tabel. Wih, Adobe Illustrator ya. Iya. Tapi kuliahnya memang desain grafis. Kuliahnya multimedia. Oh, oke. Ya agak memper. Ya memang itu ya, memang Iya, memang jalurnya, bidangnya. ya, memang bidangnya. Kok bisa tertarik sama desain grafis itu awal mulanya gimana? Awal mulanya dari kecil tuh suka gambaran. Dulu kan nggak ada desain-desain komputer, gini mungkin jarang banget. Terus karena kuliah di multimedia, mau nggak mau semakin belajar. Waktu awal kuliah pun nggak bisa pakai ada Photoshop, Illustrator nggak terlalu bisa. Terus setelah itu baru dipakai terus kan di pelayanan, kerja juga pakai terus. Akhirnya ya gimana kemampuan itu bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan berkat ya. Berkat bukan hanya uang, tapi juga bisa buat pelayanan, bisa untuk memberi kebahagiaan bagi orang lain. Akhirnya terasah terus karena sering Pakai. dipakai. Betul. Loh, angkatan tahun berapa kok belum akrab sama Photoshop? Kuliah. 2011. Oh. Jadi kan kalau di sekolah kan, waktu itu sekolah belum ada sih, belum belajar sama sekali, tapi cuma gambar. Iya. Tapi karena pengen masuk, akhirnya ya menemukan program-program yang baru. Lah, yang nama We Make Icon itu munculnya setelah atau berapa lama? Sudah berapa lama We Make Icon itu? 5 tahun yang lalu. Jadi setelah dulu kan pertamanya kerjanya fotografi. Fotografi, lalu iseng-iseng gambarin wajah teman gitu. Pertama cuma suka gambar pakai pensil warna atau pensil, terus coba digital, loh kok ternyata hasilnya bisa mirip. Pakai Illustrator itu. Ya, jadi pertama itu bukan dijual, jadi untuk memberi hadiah teman atau waktu itu ngasih ke beberapa romo, Biar termasuk irit romo ya? Didi. Iya. Tahu ya. Iya, saya memang kayak gitu biasanya. Minta gambarin aja gitu ya. Jadi 5 tahun lalu Ternyata tertarik yang dikasih itu ya. Iya, jadi bisa menghasilkan apa ya, suatu berkat gitu ya. Dulu itu benernya aku tuh pengen banget bisa nyanyi, tapi nggak ada talenta nyanyi, terus karena punya talenta gambar, bagaimana dengan talenta gambar talenta itu ini yang bisa dipakai. nyenengin orang lain ya. ya. Ada nggak, masih ingat nggak orang pertama yang menyarankan ini dijual aja gitu? Ini apa, lukisanmu ini, gambarmu ini dijual? Ada nggak? Mama sih. Oh. Jadi lihat Jadi royalti. Tim. iya, royalti makanya diserahkan langsung ke aku mama rekrut jadi ya. tim. Ya. langsung sekaligus manajer,
sekaligus yang mengandung ya. Tim packing. Ya. Tim packing, akuntan. Iya. Jadi mama yang pertama kali ini dijual aja. Iya. Terus masih ingat nggak pertama kali ke siapa yang pelanggan pertama yang Pertama kali ke teman gereja. Jadi dulu nggak pernah jual figura gini kan, karena kalau harus kirim figura sulit kan packingnya, harus Ya, pakai ya. kayu. Zaman dulu kan masih sulit untuk kirim seperti ini. Jadi cuma file yang Oh, soft copy. ya. aja. Oh, ya. Nah, yang penting bisa dipakai untuk entah profile atau gimana. Oh. wow. Saya punya talenta jatuh. Ya, yang Yang saya sesali saya punya talenta itu. 5 tahun yang lalu sudah pakai nama We Make Icon itu. Iya, dari pertama sih pakai nama itu. Berarti sudah 5 tahun. Dulu itu berarti mama sama mama itu. Ah iya. Pokoknya nggak sendiri, paling nggak 2 orang. Ya. Karena kalau sendiri nggak bisa pakai we. Iya dong. Pakai I. Kok dibahas sih? Jadi mau nggak mau harus cari tim. orang. Benar. gitu. Tim yang nggak bayar kan ya siapa Ya, lagi? kalau nggak mama ya papa, Adik. adik. Terus mana yang dari semua karyamu 5 tahun ini mana yang mungkin jadi favoritmu yang paling kamu suka nanti muncul di sini ting. Paling favorit itu beberapa bulan yang lalu bisa ngasih karya ini ke Monsinyur dan Bapak Kardinal sih. Itu kesempatan yang luar biasa. Terutama kardinal ya. Iya, karena ya puji Tuhan Romo Didi dan Kak Vinsa dibantu, jadi bisa Mempertemukan, nyampaikan ya. sesuatu ke mereka. Ya, tanpa sepengetahuan Olive, Kita panggilkan, diam-diam kita guru dari Monsinyur Seharian. Kalau gitu Monsinyur Seharian, guru nih. kita panggilkan umatnya. Berarti sudah pernah bikin ikonnya kardinal. Iya. Kardinal Suharyo itu salah satu yang karya terbaik ya. Iya, Lalu- bagi saya yang terbaik itu. Diserahkan waktu kemarin ya temu uskup. Iya, kegiatan temu uskup acara itu itu. ya. Mantap sekali. Itu uskup-uskup yang lain Dapat. dapat Dapat juga? semua Dapat juga. satu-satu. Oh, dapat Satu. semua. Oh, Semuanya iya. difoto satu-satu. Saya tahu. Saya Bisa salaman, bisa foto bareng lagi. Oh, itu kebanggaan sekali itu. Mantap. Terus boleh tanya yang agak spesial nggak? Boleh dong. Harga berapa? Ah, ini. Harganya, jadi sebenarnya kan banyak yang jual ilustrator, jadi ke detail gitu. Kalau We Make Icon sini lebih ke icon, jadi nggak terlalu detail, nggak sampai jiplak seperti wajahnya orang, Iya, tapi bagaimana betul, icon itu. Jadi harganya tuh ya sekitar 50.000 sampai 100.000 itu satu Wajah. wajah. Tergantung kayak misalnya pakai background atau mau separuh badan Ah. atau hanya kepala aja. Itu dari sudah- tim marketing ya? Iya. Mamamu. Mama. Itu sudah free figura juga. Oh, 50.000 sudah Iya. beli figura. Oke. Pokoknya semua pesanan tuh kalau lewat Olive gratis dulu. Begitu sampai mama langsung ada harganya. Oh, iya. Langsung. Biasa gitu kan. Ibu-ibu kan. Iya. insting. Gawat kalau nonton ini. Ya, tanpa sepengetahuan Olive, kita Iya. panggilkan. Silakan masuk. Berarti 50.000 per wajah. Kalau wajahnya nggak ketolong gimana? Garis tok deh, garis tok. Contohnya siapa? Misalnya nggak susah lah. Dibuat icon nggak bisa gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Enggak ada ya. Kadang sulit ketika fotonya itu Kabur. iya kabur. Wajahnya yang kabur atau fotonya yang kabur? Dua-duanya. Nah ini kalau ngejual ini kita dapat filenya juga atau cuman figura itu? Atau filenya boleh kita minta? Iya, tentu filenya juga. File ada. aslinya iya. Oh, Karena itu keren yang loh. terpenting sih. Iya. Siapa itu? Ini Romo Yusuf Gusti Ketut Priyatmono CM. Romo kepala Romo paroki. kepala paroki. Marinus Yohanes Kenjeran. Keren sekali ya. Ini Buat yang Mas Yudit begini. sudah mau mode ini. Enggak, biasanya kalau yang datang ke sini tuh ngasih gratisan. Oh, Biasanya lo ya. Narsum. Ma denger mah. Wah, ampun saya udah jadi. Udah jadi. Tambahan tim mah. nggak jadi. Tapi mesti dapat ya
sebulan dapat pesanan gitu. Iya, puji Tuhan ada sih. Ya. Ketika mungkin kadang kan ngasih buat temen atau yang tanpa bayar, tapi yakin sih pasti kembali dengan berkat-berkat yang lain. Oh, iya. Mungkin marketingnya bisa digambar dulu aja. Marketingnya? Iya, cara marketingnya itu digambar dulu. Oh, digambar dulu, baru Nanti dijual. baru dikasih ini loh gambarmu. Oh iya bener ya. 50.000. Kayak gitu kan. Oh enggak Anu, mau. apa namanya, proaktif gitu loh ya, proaktif. Daripada Menjemput nunggu. bola ya. Betul. Kayak Daripada- juru foto di kebun binatang. betul. Iya kan? Di foto dulu. Orang dia ngincer random aja. Iya. Cek aja. Nah, Betul, orang keluar, ya Bu, milih Bu. Ini ada foto. iya. Bener-bener. Mungkin Ide bisa- bagus itu, ide bagus. Itu marketing Oxford. S3 marketing Oxford. itu. Oxford, iya. Gambar dulu, terus dikasih watermark gitu. Iya toh. Iya. Jangan yang asli, maksudnya Oh, dikasih watermark semua. Kasih Nah, nanti watermark. mau yang asli, kalau mau bayar yang asli dulu, tanpa watermark, bayar. Jadi transfer. watermarknya harus full gitu ya? Iya. Atau DKI kotak ngeblok ireng. ini sebenarnya gambar wajahmu. Tapi kalau mau kamu bayar Kalau mau langsung bayar langsung jadi. langsung jadi luar biasa. Kayaknya rada brutal ya. Kayak langsung tutup lagi nih dodolan kayak. Enggak ya sing bener iku foto sih terus watermark tipis, we make icon. Ini kalau mau yang asli atau raw file mentahnya transfer ke OVO 0896 nomorku. Tapi mesti dapat ya sebulan wis. Iya, puji Tuhan pasti dapat sih. Tapi memang ini menurutku loh ya bukan cari uang ya. Apa ya, cari ya membahagiakan orang kayaknya gitu ya. Yo, Atau saya salah? saya menang kabel sini takon sampai menang. Ya saya kan menebak Oh toh. iya. Kan ada jenis orang sing ya wis pokoknya happy berkarya. Atau mengakomodir hobi misalnya. Mungkin juga salah satunya pelampiasan ya, karena pengen nyanyi dulu, pengen bisa nyanyi nggak bisa, buat nyenengin orang lain, akhirnya talenta yang Tuhan beri gambar, jadinya ya kembangkan aja yang bisa. Tapi basicnya kan menyenangkan orang lain itu yang Iya, tujuan awalnya seperti itu sih. Iya. Karena awalnya kan bukan untuk jualan, tapi untuk memberi ke orang lain. atau ya promonya itu aja wajah sama Lagumu. backsound TV. Ya, untuk aku deh. Mungkin marketingnya adalah dikasih bonus kamu nyanyi. Nah, Oke. ini kalau kamu bayar, tak kasih ada lagu kayak CD gitu loh. Oh, iya. Jadi figura dari CD. Ini banyak yang nolak pasti itu. Iya. Memang nggak usah bonusnya, mending ya. Bonusnya nggak usah, bonusnya diambil aja. Boleh nggak saya kasih bonus saya nyanyi gitu kan? Nggak usah. Ya, mantap. Udah jalan 5 tahun berarti ya. Wis. Punya akun sendiri di IG? Iya, ada akun sendiri. We Make Icon ya. Iya. We Make Icon ya. Silakan di-follow. Ini yang spesial tuh yang punyanya Romo Didi karena dipakai di profil picture di semua akun sosmednya. Ah, betul. Di Instagramnya, di Facebooknya. Di Facebooknya. Pelanggan pertama Romo Didik itu. Oh ya? Pelanggan. Iya, pelanggan Iya pertama. benar. Loh katanya temenmu tadi cerita. Loh kan temen juga pelanggan. Tanpa bayaran. Oh. Ya, Kalau awal-awal, maksudnya awal-awal. Oh, Jadi iya. bisa bedain kalau ketika awal matanya itu hanya titik. Titik. Kalau yang sekarang kan lebih detail. Oh, iya. Oh, Rambutnya. oke, Jadi oke. dulu karena pertama bikin, jadi bikinnya itu simple banget sih. Oh. Jadi makin tahun coba untuk kreasikan lebih detail sedikit biar semakin mirip tapi tetap icon. Dan bibirnya hitam Romo Didi ya. Nah, Makan rokokan. bukan itu loh, hitam. Iya. Mungkin marketingnya coba kalau ini dijual, yang jual Romo Didi. Mungkin harganya akan naik, bener? Romo Didi menjual fotonya sendiri. Iya. Apa gunanya? Romo Tapi Didi. memang itu istimewanya icon dia. Maksudnya Pak, ini foto saya, Pak. istimewanya icon tuh dengan Simple. garis-garis yang sederhana tapi langsung menunjukkan karakter. Orang langsung tahu ini, oh ini Monsignor ini.
gitu ya. Iya. Kurang Cari gede ciri gitu tompelnya. khasnya. Anu ini kurang gede, kudune sak gede spidol marker. Karena gratisan itu. Jadi hemat ya. Hemat, Itu titik hemat, aja. iya. Itu aja nggak sengaja kecoret tuh itu. Pas jadi tompel. Iya. Wis wong kecegoken lho. Yang spesial dari Olive ini ada 2 ini. Yang pertama ini yang membuat kagum-kagum dan kita menunggu karya dari wajah kita berdua selanjutnya. Ditunggu. Iya. Ya, oke. Mama. Yang spesial yang kedua ini ya menyangkut kehidupan pribadi ini Nyun Sewu sebelumnya mau tanya-tanya. Monggo. Karena kita mendengar kalau Olive ini dulu pernah mencicipi kehidupan Narapidana. Amit capung. Kok nggak takut ya? Sebagai biarawati atau suster Katolik. Itu Suster Katolik ya iyalah. kan ono suster kaset. Babysitter juga bisa. Ono kan suster Suster bilang Katolik lho sebutan lho, suster Katolik lho iya maksudnya. bener El. Saya kira tak sebut suster karena menjangan kan tak betul. Ini sobat Bumble bingung. Lah apa? Suster karena menjangan dindang rene. Cerita horor. Memang saya itu memilih kata itu dengan sadar ya. Oh iya. Suster Katolik ya. Supaya orang nggak mikirnya suster Lah, tapi asli. nek misale dia memang suster perawat yang Katolik ya apa? Ya beda, ya sebutannya perawat. Wat, ngono jelas. Ya next. Bukan ini biarawati atau suster Katolik. Boleh cerita enggak? Berkenan cerita ya? Berkenan. Silakan. Yang Bu. penting bisa Gimana? jadi berkat buat teman-teman Itu sekalian yang ya. penting. Ya itu yang penting. Gimana ceritanya gimana? Jadi keinginan buat jadi suster tuh nggak ada sejak kecil. Mungkin kalau beberapa suster atau romo punya panggilan sejak kecil. Tapi kalau aku menyadari bahwa sejak kecil aku memang aktif pelayanan. Jadi didukung sama keluarga buat pelayanan dari pihak sekolah minggu, rekat, OMK. Sejak kecil di Marinus. Iya, sejak kecil di Marinus. Lalu ketika tahun 2017 kami punya acara rutin di BIA itu namanya Bible Kids Day. Bible Kids. Selalu mengundang fasilitator. Dan biasanya itu kan frater setiap tahunnya. Nah, di tahun itu kami mengundang para suster. Salah satunya ada beberapa suster ya dari kongregasi di Surabaya. Oh, oke. Lalu dalam perjalanan waktu ketika saya menjadi tim materi bersama para suster itu, kami menjalin keakraban, Ya, berinteraksi. ya, dekat, dan akhirnya timbul suatu ketertarikan. Jadi yang pertama kali itu ikut acara rekoleksi panggilan. Tapi waktu ikut itu nggak pingin sih, masih nggak pingin jadi suster. Cuma ikut ya sebagai rasa terima kasih karena suster-suster udah datang Sudah ke membantu paroki. di Bible Kids itu. Iya. Lalu datang, itu pun datang telat, pulang cepat, gak ikut nginep. Kan kayak udah kayak gak niat banget gitu ya. Tapi ternyata di hari kedua, kan hari pertama jalan sama temen. Jadi perginya sama temen, di hari kedua dia gak bisa. Terus aku, kenapa kok ada dorongan buat datang hari kedua. sendiri, padahal gak kenal siapa-siapa. Di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya. Di tempat Boleh suster disebutin itu. ini? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Di Susteran Misionaris Klaris. Oh, di MC. biara di Ngagel ya? Di Ngagel, jadi ada rekoleksi panggilan. Lalu hari kedua datang sendiri, tapi ketika datang di hari pertama kan udah punya temen yang baru. Nah, ketika pulang itu tiba-tiba suster-suster itu ngajakin aku rekreasi ke Madiun. Hari kedua itu? Iya. Tanpa rencana? Tanpa rencana. Kenapa kok yang diajak aku? Padahal banyak puluhan anak yang lainnya gitu. Duh, rekoleksi panggilannya buyar lan. Kan udah selesai. Oh, hari kedua sudah selesai. Setelah beberapa hari setelah itu baru mereka pergi ke Madiun. Oh. Iya, jadi diajak hari-hari setelah itu. Oh iya. Nah, di situ akhirnya kan ke Madiun, ke tempat novisiat dan ngerasain sesuatu yang beda. Ternyata suster tuh bisa jingkrak-jingkrak. Kan kita taunya tuh suster cuma doa. Cuma mungkin tenang-tenang gitu. Ternyata lihat mereka itu bisa heboh banget itu. Ada suatu ketertarikan sendiri. Ini sama seperti ceritanya waktu episode Suster Dewi itu SSPS. Ingat? Kamu nggak mungkin ingat. Kamu 5 menit yang lalu aja nggak ingat. Suster Dewi itu awalnya punya bayangan suster itu ya alim, anggun gitu. Lalu waktu ikut rekoleksi panggilan lihat suster-suster
SSPS itu waktu di acara itu kok heboh Jingkrak-jingkrak gitu, gitu. jingkrak-jingkrak gitu lalu dia, ini aku banget gitu. Maksudnya ya aku bisa kalau kayak gini gitu. Iya. Jadi waktu di Madiun mengalami itu. Bener. Waktu di Madiun, lah setelah pulang dari situ tuh langsung cuma bilang ke orang tua bahwa pengen jadi suster. Ya ampun. Ditolak mentah-mentah. Langsung ditolak saat itu juga. Langsung ditolak. Iya, lah ini kan jadi I make icon lah. Jadi Mama kan pasti ngomong ini jadi nanti harus ganti. Oh, berarti ini sudah jalan. udah jalan waktu itu. Iya lah. Harus ganti I make icon makanya nggak boleh. Apa waktu itu alasan mama apa? Alasan pasti takut kehilangan ya, karena aku cuma berdua dan aku anak pertama. Jadi kan nggak pernah ngira bahwa anaknya bakal pergi. Dan aku nggak pernah sih pergi jauh dari rumah. Paling jauh itu paling lama cuma 10 hari. Nggak selebih itu nggak pernah. Jadi ketika 10 hari nang di. 10 hari jalan ke Jogja. Oh iya, iya. Jadi mereka mungkin nggak pernah bayangin bahwa aku bakal pergi ke tempat yang lain tuh lama gitu ninggalin mereka. Terus Kayaknya sedih. Ya saya bayangkan. Ya ampun. bayangkan anaknya karena perempuan. Iya, semua. karena anak saya cewek semua, terus misalnya mereka datang gitu, bapak. Saya mau jadi. Tidak. Jadi dia Gorong jago. dia durung ngomong wis. Tidak. Bapaknya kakak dulu sinetron. Terus waktu itu langsung ditolak Iya, ditolak. dengan alasan karena ya nggak siap ditinggal Iya. sendiri. Terus apa yang terjadi? Ya, tapi tetap bersikukuh karena waktu itu aku belum nyelesain kuliah. Jadi ceritanya tuh kuliah aku molor dan keinginan buat jadi suster tuh jadi motivasiku buat nyelesain. Karena nggak mau lah bebanin kongregasi dengan aku belum selesai kuliah. Betul. Oke. Betul. Jadi itu akhirnya aku ya sambil nyelesain kuliah, sambil terus berusaha. Jadi aku keliling, ingat aku keliling ke Jogja, ke Kediri, tapi nggak Ngapain? pernah kalau ke biara. Jadi aku ke biara-biara. Jalan sama teman tuh kadang jalan sendiri. Oh, beda kadang kongregasi, beda nyoba. kongregasi, Oh, oke, iya. oke. Untuk lihat Merasakan. gitu maksudnya. Iya, untuk lihat, untuk Ya kenal ampun. suster lainnya. Pamitnya apa itu ke mama? Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Sebenarnya mama itu ada di belakangmu itu waktu itu. Ikuti. Ikut ini. Iya. Tapi Oh, sampai sekarang aku juga belum cerita sih. nah ini akhirnya Nah, ini mama cerita. tahu. Gak sih dong entuk ini gitu. Bisa. Terus keliling itu dalam rangka kayak studi banding gitu ya, melihat Iya. membanding-bandingkan gitu ya. Terus Pengen lihat, pengen kenal kehidupannya tuh seperti apa sih. Dan apa bener ada panggilan. Karena kan kalau nggak tertarik pun mungkin saat itu hilang. betul, Jadi maksudnya nggak bertahan lama gitu. Oke. betul. Terus kuliah sudah selesai. Kuliah udah selesai, akhirnya minta izin lagi untuk masuk. Ya waktu itu mama udah lebih bolehin sih daripada papa. Ya ampun. Boleh ini gimana? Maksudnya kalau papa tetap gak boleh. Iya, kalau papa itu lebih apa ya? Karena papa itu dari kecil itu kan udah nggak sama orang tuanya. Jadi pengennya anaknya itu sukses dan Waduh. pikirannya sukses ya bukan di biara. Oh, oke. Nah kalau mama cuma satu sih doanya, kalau memang aku Terpanggil. panggil aku akan setia di sana. Kalau enggak ya akan melayani Tuhan dengan cara yang lain. Iya, iya, iya. Berarti sudah S1 multimedia, Ya. lalu Masuk biara. dapat izin mama, terus tahun itu juga berangkat. Awal tahun berikutnya akhirnya masuk. Ini tahun berapa ini? Sekarang ini Kejadiannya, kejadiannya. 2019. Salah pertanyaan ini salah ya. Ya. Waktu itu tahun berapa? Waktu itu tahun berapa? Iya, iya. Nah, Tahun 2019. 2019. Oh, 2019. Sebelum pandemi berarti Iya, ya. sebelum pandemi. Oh, oke. Waktu itu berarti apa? Novis dulu. Pertama apa? postulan. Postulan dulu Iya. di Postulan di Surabaya. Jadi waktu itu masuknya di Surabaya. Ya jadi biasanya kalau dalam formasi itu masuknya proses aspiran dulu ya. Tapi karena hitungannya dari aku pingin kenal suster MC sampai aku masuk itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun, hitungannya aspiran di rumah. Jadi aku masuk postulan tuh, misalnya waktu itu aku masuk tanggal 6 Januari 2019, Wih, pagi itu aku baru datang ke Biara. Jadi hari itu juga baru datang ke Biara. Ya itu masuk, ya ada teman-teman datang dan ada romo pembimbing yang nganter juga. memang hari itu hari penerimaan postulan gitu atau? Jadi kalau di MC itu nggak ada tanggal penerimaan. Oh, iya, Jadi
waktu itu hanya aku sendiri sih yang diterima di Surabaya. Pakai lamaran gitu, melamar gitu? Iya, pakai lamaran, ngumpulin juga surat-surat sebagai syaratnya. Lalu mulai Januari 2019 tuh sudah tinggal di Biara? Iya, udah tinggal di Biara di Surabaya. Mama gimana Mama? Aku bayangno jadi orang tua itu ya apa ya? Berat. Tapi demi Tuhan, maksudnya untuk Tuhan loh maksudnya. Bukan apa Mama waktu itu tahu nggak apa? Tahu. Maksudnya reaksinya papa mama itu tahu nggak? Jadi mama masih sering kunjung ke Biara. Jadi aku ya berat karena nggak pernah jauh dari keluarga. Mama juga berat ya. Jadi masih beberapa kali itu dikunjungi dan puji Tuhan kongregasi mengizinkan. Sudah pakai ini? Belum, kalau awal hanya pakai seragam, belum pakai sloyer. Terus apa yang terjadi kemudian? Terus beberapa bulan setelah di Surabaya, sebenarnya kan proses untuk postulan itu di Madiun, formasinya di Madiun. Jadi ditawari untuk pindah ke Madiun, karena kan memang nggak harus di Madiun, cuma pada umumnya di Madiun. Akhirnya pindah ke Madiun dan ya aku memberitahu keluarga bahwa udah nggak di Surabaya, udah harus ke Madiun. Itu masih 2019? Itu masih 2019. Sekitar 2 bulan setelah di Surabaya. Oh ya. Nah, ketika di Madiun ya lebih seneng sih karena kan banyak yang muda, jadi pekerjaan juga lebih banyak. Kalau di Surabaya kan ditinggal sama suster-suster yang di sekolah, jadi lebih banyak anggurnya. Iya, banyak anggurnya, banyak kepikirannya akhirnya. Kalau di Madiun kan beda. Udah mulai dari pagi dapat kerjaan gitu. Iya, udah banyak pekerjaan akhirnya. Terus dari awal itu untuk menjalani proses postulan sekitar 10 bulan. Dan masih dapat izin untuk pulang ke rumah. Ya karena dispensasi dari kongregasi, karena kan mereka juga belum setuju, keluarga belum setuju. Akhirnya atas kemurahan hati dari kongregasi diizinkan untuk ketemu keluarga. Saat Imlek sama waktu itu saat mama ulang tahun. Ya ampun. Terus postulan? Ya, postulan sampai 10 bulan lalu masuk novis. Ya, jadi sesuatu yang istimewa ketika penerimaan novis. Dan waktu itu kan berdua sama temanku, dia dari Sulawesi dan udah masuk duluan menjalani masa postulan. Tapi kami diterima novis bersama oleh pimpinan jenderal, pimpinan tertinggi dari kongregasi Misionaris Klaris. Madre itu, Madre. Ya, yang bahasanya Spanyol gitu, jadi yang harus langsung dari sana itu. Jauh-jauh dari Roma datang ke Surabaya. Oh, ke Madiun waktu itu. Pas kunjungan ke Pas kunjungan ke Indonesia. Madre siapa namanya? Madre Marta Gabriela. Ding ding. Madre Marta Gabriela. Dia ngapain ke sini? Itu kunjungan wajib, jadi namanya seperti kunjungan keibuan ya. Jadi harus kunjungin kayak regio-regio, salah satunya regio Indonesia. Jadi saat itu kunjungi sekalian ya menerima kami sebagai novis waktu itu. Kunjungan keibuan. Terus berarti di apa namanya? Di sirami. Dipakein sloyer, terus waktu itu sloyer aja sih, kalau novis cuma terima sloyer aja, pakainya kan udah pakaian duluan. Tinggal dipasangin sloyer, terus ya apa ya, semacam diberi berkat ya oleh pimpinan tertinggi sendiri. Setelah itu lanjut di Madiun? Ya lanjut di Madiun, jadi tahun pertama novis itu namanya tahun kanonik. Kanonik itu jadi lebih banyak stay di Biara, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh pulang, jarang untuk hubungi keluarga. Tapi karena masa pandemi, udah masuk pandemi pandemi, jadi ada dispensasi untuk memberi kabar ke keluarga. Jadi kan keluarga juga pasti khawatir, kami harus bertahan di Madiun dengan kondisi yang seperti itu. Kami pun juga khawatir dengan keluarga ya, karena pertama kali menghadapi situasi COVID seperti itu. Lalu masuklah tahun kedua itu kami diajak untuk merasakan bagaimana sih kerasulan. Jadi kongregasi MC sendiri ada 10 karya. Salah satunya di Jakarta. Jadi saya sempat 3 bulan di Jakarta merasakan karya, bertemu umat. Kebetulan karya di Jakarta itu rumah retret. Jadi Maria Guadalupe. Ya, benar sekali. Saya pernah tinggal di situ, nginep. Terus kenal sama umat di sana, bagaimana merasakan para suster juga bekerja di rumah kerasulan, berinteraksi langsung dengan umat. Setelah itu baru kembali dan dalam mempersiapkan diri untuk kaul itu
kami diberi kesempatan untuk ikut kegiatan semacam KGN, jadi kayak kursus gabungan novice itu waktu itu di Jogja. Indonesia? Se-Regio Jogja waktu itu. Regio Iya, Jogja. jadi sebenarnya ada kayak masing-masing di Malang, di Jawa Timur itu ada sendiri, tapi waktu itu kami ikut yang di Jogja. Dan dalam perjalanan untuk menentukan kaul atau tidak, karena kan waktu itu setelah pulang dari Jakarta, waktunya itu sekitar mepet sih, udah beberapa bulan udah seperti kayak jatah habisnya novice. Tapi bisa diperpanjang maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan, akhirnya dapat keputusan bahwa saya diperpanjang dan teman saya kaul duluan. Oke. Keputusan itu dari ini Keputusan ya? dari pimpinan. Pimpinan. Nah, di saat itu sebenarnya sempat suatu kaget karena kenapa ya? Kenapa saya nggak kaul ya, sekarang gitu? Pasti ada perasaan seperti itu. Walaupun di satu sisi bersyukur bahwa kongregasi memberi kesempatan supaya saya bisa dapat Lebih restu, memurnikan. memurnikan itu juga restu lebih dari keluarga. Nah, ketika setelah mendapat pengumuman itu saya juga dapat izin pulang ke rumah. Pulang ke rumah, bilang sama keluarga dan mungkin bisa dibilang saya udah dapat restu. Setelah pulang itu. Udah dapat restu, akhirnya saya kembali ke Madiun lalu menjalani sekitar 4 bulan dan jatah perpanjangan 6 bulan itu hampir habis. Dan ditanya gimana lanjut atau enggak pernah terbayang kalau bakal keluar. Jadi aku udah mikir bahwa hidup dan matiku ya di wihara. Kan kongregasi MC punya rumah rumah masa depan, makam di Posarang mungkin tahu ya. Udah mikir pasti nanti mati di sana. Berakhir di situ. Tapi ternyata nggak tahu kenapa di saat pertanyaan itu muncul dari pimpinan, keraguan dalam diri itu begitu besar. Bukan suatu penyesalan untuk telah masuk, tapi melihat kembali diri ketika lebih mendalami kaul. Jadi ketika novice 2 itu kami diajak untuk lebih mendalami hidup berkaul. Jadi kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dalam proses itu, bagi diri saya mengalami kesulitan. Bagaimana untuk bisa hidup miskin, meninggalkan segalanya, tidak memiliki apapun. Lalu untuk hidup taat, bagaimana taat terhadap pimpinan, yang kadang kita melihat itu tuh bukan seperti Tuhan. Betul. Lalu juga hidup murni, tidak bisa gampang untuk bersahabat dengan orang banyak atau memberikan cinta kasih tanpa ketaatan. Jadi hal-hal seperti itu tuh seperti suatu kendala yang membuat saya tuh nggak pingin jadi religius yang tidak bisa memberi contoh yang baik kepada umat. Karena kita tahu pasti harapan orang awam, orang luar kepada religius itu tinggi, standarnya tinggi. Kok Romo kok gini ya, kok suster kok gini. Jadi ketika saya di wihara pun saya merasakan, loh suster kok gini ya, suster itu kok gini. Nah saya tuh nggak mau jadi batu sandungan buat orang lain. Padahal saya nggak pingin keluar saat itu. Tapi karena merasa nggak mampu untuk menghidupi kaul itu, jadi kadang itu saya masih suka ketika pulang dari rumah kan saya bawa barang-barang deh. Kadang saya nggak lapor. Jadi hanya ingin memiliki barang itu untuk diri sendiri. Padahal itu kan udah pasti melanggar kaul. Udah pasti ya itu nggak sesuai dengan kaul kemiskinan dan berbagai banyak hal yang membuat aku tuh nggak bisa untuk maju. Dan di saat itu akhirnya memutuskan untuk berhenti, bilang sama pimpinan, bilang sama ibu novice. Jadi ada suster yang seperti ibu kami di sana yang mendampingi para postulan dan novice, bilang bahwa ingin keluar. Dan ya tentu mereka kaget karena nggak pernah ada pikiran untuk mau keluar, nggak pernah ada omongan untuk mau keluar. Dan kan posisinya saat itu saya paling tua ya angkatannya. Dan saya juga deket sama adik-adik saya postulan novice. Jadi suatu hal yang berat juga buat ninggalin mereka. Tapi nggak tahu kenapa saat saya memutuskan hari itu, saya minta waktu 3 hari. Tapi sebelum 3 hari saya sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa maju. Saya memutuskan untuk mundur dan saya minta jemput keluarga hari itu juga. Jadi malam itu benar-benar Itu di Madiun ya? Itu di Madiun. Jadi benar-benar perpisahan yang berat dan nggak nyangka bisa memutuskan hal yang seperti ini. Karena untuk pulang tuh nggak pingin karena memang ada maksudnya
ketika sama suster lain memang ada kendala, ada masalah, salah paham, apalagi cewek-cewek ya, lebih pakai perasaan. Tapi itu bukan suatu penghalang untuk lanjut sebenarnya, tapi karena dari diri sendiri. Bahkan ketika saya bilang sama keluarga, telepon itu bahwa saya pengen pulang, mereka kira karena saya nggak dapet izin, jadi saya tuh pengen pulang. Tapi enggak, saya bilang ini semua dari diri saya sendiri, saya nggak bisa lanjut. Dan nggak memikirkan sih kedepannya bakal gimana, bakal malu, itu nggak ada di pikiran saya. Maksudnya ya pokoknya pulang dulu lah. Daripada saya terusan di sini dan nggak bisa, maksudnya buat apa sia-sia karena saya nggak bisa lanjut. Jadi keputusannya pulang, entah masa depannya bagaimana, pasti ya Tuhan berkati lah. Karena sejauh ini ya saya maksudnya tidak menyesal untuk pulang karena saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika di biara. Ya walaupun nggak luput dari kesalahan-kesalahan yang ada, tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik walaupun keputusannya harus keluar. Dan rencana Tuhan selalu istimewa. Nah, tanpa sepengetahuan Mas Judit, kita panggilkan Mbak Leni. Iso. Memang itu 3 kaul yang berat, yaitu di imam juga begitu. Ya. Lalu di biarawati juga begitu. Kemiskinan, ketaatan, kemurnian ya. Ya, memang tidak semudah itu. Lalu kenapa sampai sing nangis? Iya lah, sedih. Maksudnya ya itu kan pilihan-pilihan berat tuh kayak gitu. Mulai dari awal yang waktu 9 Januari 2019 itu 6 Januari. Nah, salah. Salah dikit. 6 Januari, lalu 2 bulan kemudian ke Madiun. Itu kan itu kelihatannya cuma Surabaya ke Madiun, tapi itu pilihan hidup itu yang harus kuat kan, milih itu kan harus kuat. Termasuk terakhir waktu ya saya tidak melanjutkan di MC itu ya pilihan berat. Yang Tuhan bekerja juga dengan rencana-rencananya. Lalu apa respon mama apa waktu itu? Ya mereka senang karena kembali. Karena anaknya kembali. Tapi mereka selama ini nggak pernah bahas tuh, nggak pernah kayak syukur Makarita, nggak usah biara, nggak pernah sama sekali sih. Bersyukurnya seperti itu. Jadi ya saya pun pulang dengan bekal bekal yang positif. Kalau dulu membesarkan hati. Di biara kan harus bisa masak, harus bisa bersih rumah, harus bisa macam-macam karena ya suster juga ibu ya. Jadi mau nggak mau juga mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi pulang membawa satu hal yang positif dan ya saya rasa itu juga jadi berkat buat keluarga juga. Akhirnya nggak jadi nggak jadi akhirnya jadi Tetap wi. Jadi selama di biara itu aku ngelimpahin kerjaan ini ke temen sih, temen buat dia juga nyari usaha sambilan. Kebetulan jadi namanya Dewi. Jadi we make icon maksudnya Dewi make icon. Salah, ini wi ku Inggris, jadi jenenge Dewi. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris Dewi toh. Ya, Dewi. Terus lalu lanjutkan ini bisnis ini, lalu ada ini enggak ada masa rekonsiliasi berdamai dengan diri sendiri setelah keputusan besar itu atau langsung drudur gitu aja langsung? Iya, dia enggak pernah membuat pilihan besar dalam hidupnya. Semua dipilihkan mamanya kan dia. Bukan, saya tuh memilih pilihan hidup tapi menurut saya itu nggak besar. Bagi orang lain itu besar, ternyata biasa aja. Iya, mana loh maksudnya. Belum pernah dia mengambil pilihan besar. Jatuh itu aja dipilihkan mamanya. Dipilihkan jalan. Dari odong-odong. Iya, dari odong-odong. Biye, dari awal biye. Sampai mana tadi ya? Apakah ada proses itu? Pertama pasti malu ya. Malu itu mungkin bukan karena keluar. Jadi malu karena rambut pendek. Kan nggak pernah selama ini rambut pendek. Tapi karena ketika pakai sloyer harus potong pendek. Nah, ya ini. Jadi waktu mama dateng jemput itu kaget, anaknya kok cek kurusnya ini, kok rambutnya segini. Ada foto pas ini enggak? Pas apa? Boleh ditampilkan pas pakai sloyer? Pakai sloyer ada. Nanti boleh ya ditampilkan. Iya. Jadi pas pulang
Terus setelah beberapa bulan di rumah kok semakin besar, bertumbuh gitu. Oh iya. Jadi ada perbedaan ya, bukan berarti dibiara nggak diberi makan, tapi Iya, karena asupannya kan berbeda, Iya, lalu pekerjaannya berbeda. Di luar punya uang bisa nyajian bakso gampang, nggak dibiara kan makanya sudah teratur. Jadi untuk penyesuaian dirinya juga butuh waktu. Untuk kembali ke gereja itu juga berat. Karena pertanyaan sana sini. Pasti ya. Iya. Loh, ngono tok biasanya. Iya. Kata Iya, tapi Ono sing gak metu kata-kata. Ono mbah-mbah biasa. Mbak tenan ya, Mbak. Iya toh. Iya. Pertanyaan macam-macam gitu ya. Jadi itu Ha-ha. sampai akhirnya wis aku sudah berdamai, sudah kenyang dengan pertanyaan-pertanyaan itu butuh waktu berapa lama itu? Dari awal rencana memang nggak mau nutup-nutupi ya, karena kalau semakin ditutupi berarti semakin ada sesuatu Betul. alasan keluar. Betul. Karena dari awal aku keluar maksudnya dengan baik-baik, dengan keinginan diri sendiri dan tidak, ya saya rasa nggak buat masalah di sana. Masalah betul. kecil-kecil mungkin banyak, Iya, iya. nakal-nakal mungkin banyak, tapi bukan karena saya. Bukan yang prinsipil gitu ya. Iya. Jadi ya tidak menutupi ketika ada orang yang tanya, ada yang Iya. mau sharing, ya nggak apa-apa. Cuma perasaan malu dikit pasti masih ada. Kenapa keluar dari biara? Ya karena nggak di sana. Kenapa kok nggak di sana? Ya karena sudah keluar. Sampai detik ini masih ada loh pertanyaan itu. Iya. Kenapa sudah nggak di biara? Karena sudah keluar. Kenapa kok keluar? Ya karena sudah nggak ada biara. Terus saya, siapapun yang tanya gitu aja. Sampai jengkel ya. Iya. Kok bisa lepas lawyer? Hah? Ya soalnya kan ada biara. Nah, dulu tay. Selalu ada jawaban kan. Iya, iya. Jangan mau kalah. Lewat masih takut lagi, hubungi Mas Yudit aja. Iya, kalau ada pertanyaan sulit, Langsung ke nomor ini. Iya. Ya, langsung ke Mas Langsung. kenapa pilih MC? Karena nggak pilih PK. Dia tahu betul toh. Iya, iya. Nah iya betul, sangat praktis. Apa mau takut? Iya. Ya soalnya pingin Terus apa hikmah yang kamu dapat dari mengundurkan diri itu apa? Dalam satu rumusan gitu apa? Satu poin yang apa ya? Aku juga pengen, ini cita-cita sih. Cita-cita pengen nulis sebuah buku. Jadi nak rasa 3 tahun di biara itu harus apa ya, diabadikan dan harus jadi Betul. berkat buat orang Betul. lain. Satu hal bahwa mungkin aku kalau nggak masuk biara sampai sekarang mungkin apa nyesel, terus Betul. makso, betul. sik keras, Di, Kepikiran terus. harusnya menyesal. dulu. Iya. Iya. Tapi ketika keinginan itu udah tercapai dan aku membuat keputusan sendiri pun untuk keluar, apa ya, penyesalan itu nggak begitu besar. Betul. Ada penyesalan, ada kenapa kok keluar, kenapa kok Iya. nggak sanggup, kenapa kadangnya juga merasa marah dengan diri Iya. sendiri, tapi tidak sebesar Tidak ketika sebesar kalau tidak keputusan memutuskan itu untuk, iya, benar. Jadi ya itu sih maksudnya Tuhan itu juga memberi kesempatan ya, walaupun mungkin pada akhirnya nggak berujung di tempat itu. Karena Betul. aku ingat banget sih ketika aku mau keluar tuh yang orang pertama yang nak telepon tuh Romo pembimbingku, Romo Nuroto, mungkin kenal ya. Oh. Ramon Roto. Yang besar gitu loh, gemuk. Yang mana? Roto kecil. Bukan besar tuh. Nuroto. Nuroto yang beda nih. Ini Nuroto. Enggak, Romo yang kecil. Kaget aku. Kaget aku. Loh. Nuroto siapa? Nuroto sing di. Biasanya kan panggilannya Romo Naruto tuh. Iya, Romo Naruto. Jadi aku langsung telepon Romo dan Romo bilang, nggak apa-apa, terangmu itu nggak harus di biara. Ya, Terangmu itu bisa di tempat yang lain. itu jadi judul episode ini. Oh iya. Terangmu. Baik. Bukan Romo Nuroto. Judulnya Terangmu bukan di biara. Ada clickbait aja. Iya. Ada clickbait. Lu, Romo Nuroto. Kurang ajar. Kan ini telepon Romo Nuroto ini langsung. Itu namanya. Logatnya persis ya. Persis ya, jadi saya memang menghafalkan Romo Nuroto. Judulnya Romo Nuroto ditelepon cewek.
Tambah clickbait itu. Dia Romo Nurul tuh jadi gemuk. Nah, itu. Oh iya. Lagi Bagus sekali, kayak kamu nerota kayak. Bagus sekali responnya ya. Terangmu bukan dibiara. Iya. Terus mantep. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa kecewa. Jadi tetap memberi positif gitu. Iya. Mantap. Dan sejak saat itu kamu bertekad ya pelayanan bisa di tempat lain dengan karya yang lain gitu ya. Iya, dalam setahun ini sih mungkin masih discernment juga apa yang akan jadi keputusan selanjutnya. Entah itu kembali, entah itu Oh, masih bisa kembali toh? kan bisa kongregasi lain. Oh, iya. Ya tidak menutup apa ya kemungkinan maksudnya dalam satu tahun ini benar-benar apa ya Ya. minta rahmat Tuhan ya. Ya, pemurnian Iya, lagi ya. heeh. Itu sudah menjawab pertanyaan nomor 6. Rencana hidup ke depan adalah ya pemurnian. Sambil Iya. menjalani yang hidup yang sekarang dengan talenta di desain grafis, lalu sambil discernment, pemurnian mungkin ketemu panggilan lagi masih sangat bisa. Banyak kejadian juga. Tadi juga udah jawaban nomor 7. Belum. Bukan di biara. Belum. Oh, belum ya. Itu ya. Tapi sekarang sudah Legowo. lebih plong ya sudah. Puji Tuhan sudah. Peluang apa ini? Yo mak Ya, plong. berdamai dengan. Karena Iya, gini iya. Sobat Mamble, tadi itu sebelum ini in frame ya kita tanya dulu apakah berkenan ditanya-tanya soal pengalaman biarawati itu, karena mungkin nanti mungkin ada hal yang sangat berat yang harus diceritakan, ternyata ya memang berat tapi ternyata bisa melalui menceritakan. Saya sudah siap nangis tadi itu. Malah dia guyonan, malah dia ngerusak dia mesti. Iku mau kurang titik ae, iku mau Kurang itu ya. Gak iso, aku lek suasana ngono iku gak iso. Semakin sedih semakin utakku berjalan. Iki ya opo iki kayak mecah kayak ngono. Justru dia nonton film horor nangis. Nangis. Ya tapi akhirnya sudah berhasil menjawab. Kayak kelihatannya sih dari jawabannya sudah bisa berdamai dengan pilihan-pilihan itu ya. Ya. Cuma Papa- memang untuk ketemu suster itu kadang masih galau, masih bisa bagi komuni rek. Coba masih ngelanjutin. Oh, masih ada. Masih ada bekas-bekas Ya. kenangan-kenangan. Ya. Iya. Mungkin kamu mendengar kata Madiun gitu langsung sek. Langsung sensitif. Apa enggak sampai segitunya ya? Enggak. Itu dulu awal-awal gitu. Awal-awal gitu ya. Madiun. Wali kota Madiun. Ya, kak segitunya ya. Kecil Madiun. Kecil Madiun langsung ser. Sticky P. Enggak ono. Mendengar kata Nov itu langsung November. kan pernah novis toh. Iya. Enggak, itu terlalu alay lek. Terlalu alay. Sekarang bulan apa Nov? Sudah berdamai. Udah Jadi berdamai. ya rencana itu ya menekuni lalu discernment. Sekarang terakhir pesan untuk MK terutama untuk yang dua hal sih, yang sedang menekuni bisnis yang sesuai talenta, lalu yang kedua soal pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan pengalamanmu itu apa kira-kira? Oke, kalau soal talenta, pasti semua orang itu punya talenta ya, pasti dan berbeda-beda. Ha. Dia takut. Contohnya, jadi yang pertama harus nemuin talenta kalian itu apa dan bagaimana ngembangin talenta itu, karena talenta itu harus dikembangkan, bukan untuk dipendam lalu nggak ada buahnya. Kalau mungkin talentamu bukan di tempat yang satu, pasti ada di tempat yang lain ya. Pasti. Seperti ini, dari awal kesukaan gambar bisa jadi berkat dan puji Tuhan bisa menghasilkan uang yang bukan hanya untuk profit tapi untuk pelayanan juga dan untuk hal-hal yang lain. Dan dari awal nggak diniatkan cari uang ya. Iya. Tadi itu gambar untuk teman. Hadiah untuk nyenengin orang. Awalnya sih begitu aja, tapi ya semakin mendesak kebutuhan. Iya. Jadi dijual dikit-dikit boleh lah. Boleh. Jadi dikembangkan. Iya. Kalau perlu sampai misalnya kalau ada rezeki ya kuliah itu tadi ya. Dan udah bakat gambar, terus ya wis multimedia. S2 multimedia Enggak OMK yang lain. Gitu. Oh, untuk OMK yang lain. Iya. Kan itu pertanyaan nomor 7.
Lah, sampai ngomong deh, ngomong-ngomong untuk ini lagi menceritakan kehidupan pesannya dia. Oh iya. Lah moro-moro kuliah, ya, kuliah mana maksudnya? Enggak. Lalu untuk Pilihan-pilihan. pesan kedua, yang paling penting ketika apa ya, kalian pengen sesuatu, galau atau pengen apa menjawab panggilan Tuhan, jangan takut untuk cerita ke orang lain. Karena kalau kalian pendem, kalian nggak akan bisa dapat bantuan. Entah itu cerita ke romo, ke suster atau ke teman kalian yang kalian percaya, dan itu aku yakin sangat membantu sih. Mungkin kalau belum tentu dapat dukungan 100%, tapi pasti ada yang mendukung kamu untuk jadi dirimu sendiri. Dan ya itu yang aku rasain ketika di awal aku juga cerita ke sahabat-sahabatku, mungkin ada pertentangan dari mereka. Tapi mereka yang sampai sekarang tetap setia ketika aku masuk. Ketika aku udah keluar, mereka tetap setia sampai sekarang. Jadi perlunya untuk bercerita, apa yang jadi keluh kesah, apa yang jadi pergulatanmu itulah kenapa apa ya ada kesempatan untuk kalian bisa cerita entah ke siapapun yang kalian percaya. Loh, udah semua Bisa. Aku aku cerita malah gak mungkin lah. Karena semua hal kamu ceritakan. Bukan yang pilihan-pilihan yang substansial. Ini yang soal pilihan-pilihan hidup, yang soal kegalauan itu harus ada tempat melepaskan itu. Iya. Saya masuk rumah saya sendiri. Ya, paling nggak ada teman untuk cerita. Iya. Memberi pendapat itu penting sih. Kalau mentok nggak ada ya Romo. Iya. Romo yang paling dekat yang dikenal gitu. Romo Nuroto. Bisa nomor. Bisa. Langsung ke nomor HP-nya. Terangmu bukan di biara. Enggak kasih nomor bulan. Enggak contoh. Oh iya. Romo saya mau masuk biara, terangmu bukan di biara. Bukan, itu jawaban untuk yang orang sudah keluar. Iya. Oke, gitu. Oke, begitu. Iki lapo sih? Bengi iki kowe. Wis kesel kabeh kowe. Oke, terima kasih Olin. Olin sopo? Ya, terima kasih Kak Olive udah mau cerita-cerita di OMK Surabaya. Terima kasih juga teman-teman udah nonton video kita. Jangan lupa juga follow We Make Icon. Terus jangan lupa juga follow apa? Oh, IG-nya Kak Olive apa? Irin Olivia. Follow juga IG-nya Misionaris Claris. Follow juga Banyak. Jangan lupa pesan pesan karikatur Buat romonya mungkin. Buat kado, buat hadiah. Hemat hadiah untuk orang yang ulang tahun. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @OMK_Surabaya, Discord. Follow juga di Spotify Ngulik Katolik. Follow juga kita di Discord. Follow juga kita di Discord. Follow juga kita di Facebook kan? Ya. Apa mana? TikTok. Di TikTok. Dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau Olive dipanggil Tuhan kan dimurnikan, diolahkan. Kalau saya nanti dipanggil Tuhan tak jawab, si repot Tuhan. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.